Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silahkan Rizky Mansur sebagai ketua kelas memimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita absen dulu ya. Sekolah semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak sekolah? Aldi. Kenapa Aldi? Aldi sakit. Siapa lagi? Dapin. Dapin kenapa Dapin? Dapin sakit. Ya, kita doakan ya yang tidak sekolah, yang sedang sakit terutamanya, semoga diberikan kesehatan seperti semula sehingga bisa berkumpul lagi belajar bersama kita. Ya, amin. Oke. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya? Semangat. Semua semangat? Semangat. Tapi kelihatan masih ada yang loyo ya. Nah, bagaimana kalau kita berolahraga sebentar agar kita lebih bersemangat lagi? Nah, siap? Oke. Instruksinya ikuti apa yang ibu katakan ya. Oke, siap? Ya, oke. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Paham? Tangan ke depan. Nah, bingung. Tangan ke bawah. Nah, masih ada di belakang. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah, sari-sari makanan itu bagaimana prosesnya bisa sampai dialirkan ke seluruh tubuh? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oh, ya, Vanessa silahkan. Masuk melalui pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Masuk melalui pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu kenapa tadi sari-sari makanan setelah diolah, setelah dicerna bisa sampai menyebar ke seluruh tubuh kita. Ya, karena tadi melalui pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang menempel di dinding-dinding usus kita, kemudian masuk ke kapiler, dan dari kapiler itu disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan dibacakan. Satrio, silahkan. Yang pertama Satrio. Melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menganalisis zat makanan dan fungsi makanan dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi dan praktikum, peserta didik mampu merinci perhitungan status gizi dan kebutuhan kalori dari nilai BMI dan BMR dengan teliti. 3. Melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menciptakan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam menyusun menu makan seimbang dengan tepat dan menarik. Oke, nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang macam-macam zat gizi. Kemudian bagaimana menyusun menu makan seimbang bagi tubuh kita yang cocok buat tubuh kita. Karena masing-masing individu ini berbeda. Dari nilai BMI-nya, dari nilai BMR-nya, gitu. Statusnya berbeda satu sama lain. Makanya hari ini kita akan menghitung nilai BMI, nilai BMR, kemudian menyusun menu seimbang yang cocok untuk kita. Bagaimana? Yang seperti apa yang cocok untuk kita? Nah, nanti akan diaplikasikan dalam sebuah poster untuk proyeknya. Sebelum kita masuk ke materinya ya, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan. Pi, udah?
Silahkan sekarang kalian amati gambar berikut ini. Tuh. Gambar apa ini? Oh, yang tadinya kurus jadi gemuk. Kemudian? Yang tadinya gemuk jadi kurus. Oke. Nah, kita tonton videonya ya. Diperhatikan dan dibuatkan pertanyaan apa nanti yang muncul. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, tak pakai sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak tamat kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Kalian pernah dengar nggak sih istilah 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang istilah itu sudah berganti menjadi gizi seimbang loh. Yuk kita bahas, apa sih menu gizi seimbang itu? Makanan bergizi berguna sebagai sumber tenaga, pengatur, dan pembangun tubuh bagi kita. Tubuhmu membutuhkan makanan yang bergizi karena kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, dari tayangan gambar, kemudian dari video-video yang sudah kalian tonton, pertanyaan apa yang timbul? Ibu. Siti Rahmawati, silahkan. Ibu izin bertanya. Boleh. Kok bisa ya ada orang yang makannya banyak tapi badannya itu tetap kurus? Tetap kurus. Rizky Mansur, silahkan. Izin bertanya Bu Boleh. tentang video yang Arya tadi. Oh iya. Bagaimana caranya ya Bu? Jika apa yang terjadi pada Arya tidak terjadi pada kita Bu. Oh iya. Oke, terima kasih Rizky Mansur. Ada lagi? Dari video sekarang kan ya Bu, Arya itu sudah bisa menurunkan berat badannya. Nah, bagaimana sih cara Arya buat mempertahankan berat badannya itu? Ada lagi yang lain? Oh ya, Linda. Mengapa, Bu, kita perlu gizi yang seimbang? Ada lagi? Oh, Kila, silahkan. Bagaimana cara kita menyusun menu makanan yang seimbang, yang cocok buat ukuran tubuh kita? Dari yang pertama ya, tadi Siti Rahmawati mengatakan, kenapa sih Bu ada yang berat badan gemuk, yang suka makan tapi berat badannya tetap segitu, tetap kurus. Nah, sebenarnya banyak faktor bisa menyebabkan itu semua. Salah satunya adalah ada yang namanya malnutrisi. Kalian masih ingat? Zat itu ada terdiri dari apa saja? Ada karbohidrat, ada protein, vitamin, lemak, ada juga mineral. Oke. Jadi karena kekurangan 1 atau 2 macam zat gizi tersebut, jadi menyebabkan yang namanya malnutrisi. Tuh, itu salah satunya. Sebenarnya banyak lagi faktor yang lain yang bisa menyebabkan semua itu. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya tadi, apa yang terjadi dengan Arya tidak terjadi dengan kita. Nah, kemudian ada lagi Lala bertanya, bagaimana caranya Arya bisa mempertahankan berat badannya? Gitu. Nah, itu akan kita pecahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kegiatan kita pada hari ini. Kita akan menghitung BMR-nya, kita akan menghitung BMI-nya, kemudian kita akan menghitung atau menyusun menu makanan seimbang yang cocok untuk kita. Nah, kalian duduknya sudah berkelompok? Sudah. Silahkan kalian baca lagi. Ya, biasakan dibaca terlebih dahulu, kemudian diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Diingatkan kembali bahwa akhir dari pembelajaran kita, proyeknya adalah membuat poster tentang menyusun menu makanan seimbang yang cocok buat kita. Kalian sudah tahu belum tinggi badan dan berat badannya? Sudah. Tinggi badannya sudah? Berat badannya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, silahkan. Ibu sudah sediakan timbangan di sini ya. Yang belum silahkan ke sini ke depan untuk menimbang berat badannya. Kemudian diisi LKPD-nya. Silahkan mulai bekerja. Tinggi badannya berapa? 159. Berat badannya? 63. Tuh. Dihitung belum itunya? BMR sama BMI-nya?
Sebutan kalori sama nanti masuknya ke mana nih? Ke yang normal, ke yang kurus, apa ke yang gemuk? Oke. Ini untuk posternya ya, rancangan pembuatan posternya. Kriteria penilaian posternya ya, Ibu akan menilai poster kalian itu dari 4 aspek atau kategori. Ada dari isi atau teksnya, kemudian ada desainnya, menarik atau tidak. Kalau tadi isi ada desainnya, desain yang menarik, warnanya, misalkan desainnya akan dibuat seperti apa. Kemudian gambar yang menarik. Kemudian ada tujuan penyampaian pesannya apa. Nah, kalau semua itu bisa dipenuhi, maka nilai poster kalian juga akan bagus. Silahkan didiskusikan. Kita sepakati dulu ya untuk waktu pembuatan posternya. Berapa menit kira-kira nih? 20 menit untuk mendesain poster di Canva-nya ya. Sok, silakan. Sudah selesai? Sudah? Udah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, kita mulai presentasi ya. Kelompok 1, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Di kelompok kami memilih saya sebagai contoh dalam poster ini. BMR saya adalah 1118, sementara BMI saya adalah 16,2. Di mana 16,2 tersebut termasuk kategori kurus atau kekurangan berat badan. Jadi saya harus menaikkan berat badan saya agar mencapai berat badan yang normal atau ideal dengan cara membuat menu makanan untuk menambah berat badan. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin memberikan saran? Nanti diusahakan ada temanya dulu ya. Kan kita dalam membuat poster itu ada tema. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Dan kami memilih USU sebagai contohnya. Dan BMI-nya tuh 17,7 dan BMR-nya 1,142. Dan USU termasuk ke dalam berat badan kurang. Oke, saya akan membacakan kalori yang dibutuhkan USU dari mulai sarapan. Sarapan USU membutuhkan sekitar 350 kalori. Yang pertama smoothie, buah-buahan, dan semangkuk oatmeal. Yang kedua makan siang. USU membutuhkan sekitar 500 kalori seperti ayam, nasi merah, dan sayuran. Pesan gizi seimbang. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, dan biasakan sarapan pagi. Kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami akan memaparkan poster yang telah kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syakila Rehani. Perkenalkan, nama saya Nemeli. Perkenalkan, nama saya Sally Herawati. Perkenalkan, nama saya Satria Sikapasya. Sebelum kita membuat poster ini, kami menentukan BMI dan BMR. Tema pada poster kami adalah anti tumbang dengan gizi seimbang. Bisa diisi dengan smoothie, roti, dan susu. Untuk makan siang sekitar jam 12 sampai jam 1 ada roti lapis dan kentang goreng. Untuk cemilannya dimulai dari pukul 15 atau jam 3 sore sampai jam 4 ada buah-buahan, yogurt, dan kacang-kacangan. Dan di makan malam ada dari jam 8 sampai jam 9 ada paha ayam, sayur terong, dan nasi merah.
Untuk camilannya dari jam 7 sampai jam 9 yaitu yogurt, biskuit, sama susu. Dan dari poster ini terdapat pesan yaitu dengan dengan asupan gizi yang baik dan seimbang, kamu akan terhindar dari berbagai penyakit. Anti tumbang dengan gizi seimbang gitu kan ya. Kalau ngelihat dari temanya saja sudah membuat orang penasaran. Nah, itu syarat dari pembuatan tema, bikin orang penasaran dulu gitu. Kalau sudah penasaran berarti kan mau nih melihat apa yang kita buat. Gitu kan, apa yang kita poster yang kita sajikan gitu. Jadi buatlah tema yang menarik terlebih dahulu. Ini sudah bagus ini. Sudah ada temanya, sudah ada menunya yang lengkap untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kemudian ada pesan yang disampaikannya dari poster ini. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai poster yang telah kami buat tadi. Pertama-tama kami menghitung BMI dan BMR setiap anggota masing-masing kelompok dari kami. Terus setelah itu kami menentukan siapa yang akan dijadikan sampel. Dan yang akan dijadikan sampel yaitu Siti Rahmawati dengan jumlah BMI yaitu 25,6 dan BMR yaitu 1434 yang tergolong ke dalam gemuk tahap 1. Setelah itu kami menentukan tema dengan tema yaitu hidup sehat gizi seimbang. Baik, untuk menu yang akan kami pilih yang pertama ada sarapan. Saya memilih sarapan dengan 2 lembar roti gandum dan 1 sendok teh selai coklat dengan total 200 kalori. Kenapa saya memilih roti? Karena sebelumnya saya sering sarapan dengan nasi, tapi karena tujuan saya untuk menurunkan berat badan, jadi saya ganti sarapan saya dengan roti. Yang kedua ada makan siang. Makan siang saya milih 1 pisang dan nasi goreng plus telur dengan jumlah 500 kalori. Selanjutnya ada camilan. Camilan ini bisa saya makan atau siapa saja di jam 1 sampai jam 2 siang. Bisa makan buah atau snack rendah kalori dengan kalori maksimal 300 kalori. Selanjutnya ada makan malam. Saya milih untuk makan sup tahu dan 100 gram nasi putih dengan jumlah kalori 300 kalori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan poster yang sudah kami diskusikan. Nah, untuk menentukan poster ini tentu saja kita menghitung terlebih dahulu masing-masing BMI dan BMR yang ada di kelompok kita. Dan saya menjadikan saya sebagai sampel karena BMI saya sangat kecil yaitu 16,5 termasuk berat rendah karena BMI normal itu kan 16,8 sampai 22, berapa gitu ya. Maka dari itu kami membuat poster makanan seimbang untuk menaikkan berat badan. Apa saja makanan yang direkomendasikan atau sebaiknya dikonsumsi untuk menaikkan berat badan kita? Yang pertama itu ada daging merah. Daging merah itu mengandung sekitar 200 sampai 300 kalori dalam bentuk stik. Jika dalam bentuk potongan-potongan seperti daging rendang, per potongnya itu bisa mencapai 100 sampai 200 kalori. Selain itu, daging merah juga mengandung vitamin A, B, dan D, yang dimana B dan D itu sangat berperan penting untuk menaikkan berat badan. Berikut ini adalah jadwal makan buat orang yang mau menaikkan berat badan. Antaranya sarapan jam 7 sampai jam 8 pagi. Beberapa menu yang direkomendasikan saat sarapan diantaranya telur orak-arik, olahan omelet, dan susu rendah lemak atau 1 jus jeruk. Ngemil sehat. Selain pada jam-jam prima, kalian juga dapat memperbanyak asupan kalori harian dengan mengonsumsi cemilan penambah berat badan menjelang siang sekitar jam 10. Bisa makan menggunakan menu apapun, misalnya smoothies, roti, atau segelas susu yang memiliki kalori lebih tinggi. Makan siang. Makan siang berguna untuk mengisi kembali kalori yang terbakar selama bekerja mulai dari pagi hingga siang. Contohnya seperti roti lapis, kentang goreng, atau susu kocok. Ngemil sore, misalnya seperti camilan buah-buahan, yogurt, atau kacang-kacangan. Ada makan malam. Makan malam di atas jam 8 seorang akan lebih mudah gemuk jika dibandingkan dengan orang yang berhenti
dimakan di bawah jam 8. Misalnya makanan protein dan kalori seperti paha ayam, sayur tinggi kalori atau salah satunya adalah terong dan 150 gram. Kalau gak salah tadi kan harus ada menu yang detailnya ya Bu. Kalau di posternya, kalau yang panes belum ada, misalkan sarapannya mau makan apa, terus ngemil sehatnya di posternya gitu ya, bukan yang dijelasin tapi di posternya gitu. Paling yang kurangnya gambar-gambarnya kayak ngemil sehat tuh ngemil apa, di posternya dicantumin gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong untuk Siti Rahmawati untuk masukannya ya. 5 kelompok sudah tampil ya untuk mempresentasikan hasil dari posternya yang alhamdulillah luar biasa, di luar dugaannya kalian sudah membuatnya dengan cukup baik. Sangat baik malahan ya. Di luar ekspektasi ya, kalian sudah bisa menentukan, menyusun menu makanan seimbang dengan terlebih dahulu tadi menyusun atau menghitung BMR-nya, kemudian menyusun BMI-nya ya. Jadi ketahuan kita itu dalam kategori apa? Kategori kuruskah, normalkah, atau berlebihkah gitu. Jadi bisa disusun nih yang mana yang mau diturunkan atau yang mau dinaikkan. Kemudian menyusun menu makanan seimbang. Tadi timbul pertanyaannya dari Linda, untuk apa sih menu makanan seimbang itu? Untuk apa berarti? Menjaga kesehatan ya. Nah, kita kan tidak pernah tahu umur kita akan panjang ataupun seperti apa, tapi alangkah lebih baiknya kita setiap hari menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita yang mengandung gizi seimbang gitu. Gizi seimbang berarti sudah ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan lemaknya, ada kandungan proteinnya, vitamin dan juga mineralnya dengan porsi yang sesuai dengan tubuh kalian masing-masing. Tentunya bukan hanya gizi seimbang yang harus diperhatikan, tapi diimbangi dengan adanya olahraga. Sekarang evaluasi pembelajaran hari ini, misalkan kalian kesulitannya itu dari sintak yang mana sih, langkah yang mana sih kalian kesulitan, boleh kalian ungkapkan. Ada yang mau mengungkap? Oh oke. Rizky Mansur silahkan. Evaluasinya yang pertama dalam pembuatan poster Bu, soalnya kita kan gimana ya, untuk membuat poster seperti itu kan membutuhkan otak yang cemerlang gitu ya Bu, iya. pemikiran yang luas, jadi diberikan waktu yang begitu singkat tuh agak susah gitu Bu. Oke. Tangan untuk diri kita sendiri untuk hari ini ya, yang sudah berjuang. Oke. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Syakila. Oke, dari pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang baru tentunya. Kita dapat menyusun menu makanan yang seimbang. Terus dari kita menemukan menu seimbang ini, kita bisa menemukan atau lebih menteraturkan pola makan yang sehat. Dan juga sebelum kita mengetahui menu makan seimbang itu, kita melewati berbagai proses, salah satunya perhitungan BMR dan BMI sampai kita tahu posisi kita itu ada di bagian mana, kurus, normal, atau obesitas. Kita juga tahu jumlah kalori yang kita butuhkan sehingga kita bisa menyusun menu makan yang seimbang. Oke, terima kasih Syakila. Tepuk tangan lagi buat Syakila yang sudah menyimpulkan ya. Nah, untuk mengetahui nih setelah selesai pembelajaran kita hari ini, kalian paham atau tidak terhadap materi hari ini, kita adakan post test terlebih dahulu ya. Linknya masih menggunakan link yang tadi, silahkan. Sudah? Skornya? 100, hebat. Skornya berapa? 100, hebat. Berapa skornya? 80, salah satu nggak apa-apa, masih tuntas. 80, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa.
Sudah semua ya? Oke. Yang mendapat nilai 80 ke atas berapa orang? Oke, bagus. Yang dari 80 ke bawah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Berarti yang nilainya dari yang mendapat nilai 80 sampai 100, berarti itu akan ada pengayaan ya. Silahkan kalian pelajari tentang organ-organ sistem pencernaan. Jadi sudah bisa satu langkah maju ya tentang organ-organ sistem pencernaan. Yang masih di bawah ya, berarti kita akan adakan remedial ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari kembali tentang materi kita hari ini. Ucapkan satu kata untuk pembelajaran hari ini. Seru. Apalagi? Senang. Happy. Well. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.